Apa itu kurikulum? Sebenarnya sampai hari ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal, meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid yang nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ross Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Creation mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode, atau cara evaluasi. Komponen kurikulum. Umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagang, panduan asesmen. Komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dalam pembelajaran berdasarkan kebutuhan, mulai dari kompetisi, apa yang dimiliki murid, sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka kemerdekaan murid dalam belajar itu ialah jantung dari pengalaman kurikulum. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk membantu dalam proses pembelajaran murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalis dalam kerangka: yang pertama, memuaskan nilai dari budaya masyarakat yang relevan dengan masa ini; yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan; yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau tekstual sebagai kontrol sosial murid-murid kita yang beragam suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Siklus pembelajaran inquiry menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid. Pentingnya rasa ingin tahu murid perlu kita munculkan, kemudian digabungkan dengan obrolan atau percakapan yang menjadi bagian dari pembelajaran. Berikut siklus pembelajaran inquiry. Pembahasan selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diubah. Perubahan zaman. Pada masa ini, murid-murid tidak hanya memiliki buku-buku perpustakaan sebagai bahan referensi. Berbagai materi bacaan dapat mereka jangkau melalui internet, termasuk referensi dari perpustakaan-perpustakaan terbaik di dunia. Betapa zaman sungguh berubah. Ketika dulu mungkin cita-cita hanya menjadi dokter, polisi, tentara, sedangkan sekarang pilihan cita-cita mulai lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Contohnya seperti animator, ilustrasi, programmer, dan lain-lain. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Bagaimana kurikulum ini bisa terhubung dengan pembelajaran di kelas? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Adaptasi kurikulum. Materi terakhir, kurikulum dan pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang kurikulum dalam pembelajaran. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar bahwa kurikulum dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Bagaimana dengan implementasi pengembangan kurikulum di satuan pendidikan?